Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah beri sesuai kerelaan dan kemampuanmu, teladani Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Korintus 8, ayat 8 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentang hal itu, inilah pendapatku, itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai, tidak hanya untuk berbuat tetapi juga berniat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 8, ayat 8 sampai ayat 11, di mana Paulus melanjutkan nasihatnya kepada jemaat Korintus mengenai partisipasi mereka dalam pengumpulan dana untuk Yerusalem, suatu dana bantuan bagi orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Bagian ini mengikuti dorongan sebelumnya dalam 2 Korintus 8, ayat 1-7, di mana Paulus menggunakan contoh kemurahan hati yang luar biasa, dari gereja-gereja Makedonia meskipun mereka sendiri miskin. Paulus mendesak jemaat Korintus untuk juga kaya dalam hal memberi yang didasarkan pada kasih, di samping kebajikan rohani mereka yang lain. Dalam ayat Alkitab yang kita baca hari ini, Paulus menjelaskan tujuannya. Ia menegaskan bahwa dorongannya bukanlah sebuah perintah, melainkan ujian ketulusan cinta mereka dengan membandingkannya dengan kesungguhan orang lain. Paulus menggambarkan persamaan yang kuat dengan pengorbanan Kristus, dengan menekankan bahwa Yesus, meskipun kaya, menjadi miskin agar orang-orang percaya dapat menjadi kaya melalui kemiskinannya. Ini memberikan contoh terbaik dalam memberi atas dasar cinta kasih, dan tidak mementingkan diri sendiri. Paulus juga mengakui antusiasme awal jemaat Korintus terhadap koleksi ini, dan mendesak mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai setahun sebelumnya. Beliau mendorong mereka untuk mewujudkan kesediaan mereka, dengan menekankan bahwa penyelesaian pemberian mereka harus sesuai dengan keinginan awal yang mereka tunjukkan. Sebelumnya, Paulus menyoroti kemurahan hati gereja-gereja Makedonia, untuk menginspirasi jemaat Korintus dalam hal memberi. Jika gereja-gereja Makedonia yang miskin, mampu untuk memberi bantuan, seharusnyalah gereja di Korintus, yang jauh lebih kaya dalam banyak hal, jauh lebih mampu dalam hal memberi bantuan ke gereja di Yerusalem. Paulus menekankan bahwa kemurahan hati mereka, merupakan ujian atas ketulusan kasih mereka. Hal ini mengalihkan fokus dari sekadar kewajiban dalam hal memberi bantuan, menjadi ekspresi iman dan kasih mereka yang sepenuh hati. Paulus menarik persamaan antara kemurahan hati jemaat gereja-gereja di Makedonia, dengan kerelaan Yesus yang seharusnya menikmati kedudukannya sebagai Tuhan yang kekal di surga, dengan menjadi manusia yang terbatas. Landasan teologis ini memperkuat seruan untuk bermurah hati, yang bukan hanya sebagai kewajiban moral, namun juga cerminan inti iman Kristen, yaitu kasih Kristus yang memberi diri sendiri, yaitu nyawanya. Paulus mengingatkan akan adanya keinginan jemaat Korintus untuk berpartisipasi dalam pengumpulan di awal, dan mendesak mereka untuk menuntaskan niatnya, dengan tindakan nyata dalam hal memberi tersebut. Kesinambungan dari komitmen awal mereka, hingga tindak lanjut yang sesuai janjinya, sangat penting untuk memahami kepedulian pastoral Paulus, terhadap integritas dan kesaksian rohani jemaat di Korintus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Firman Tuhan hari ini merupakan kelanjutan permohonan Paulus yang tulus kepada jemaat Korintus, yang mendesak mereka untuk menindaklanjuti komitmen mereka di awal, untuk mendukung koleksi Yerusalem.
Ia menegaskan, dorongannya bukanlah sebuah perintah, melainkan ujian atas ketulusan kasih mereka. Paulus memberikan analogi yang kuat mengenai pengorbanan Kristus sendiri, mengingatkan mereka bahwa Yesus, meskipun kaya, menjadi miskin, sehingga melalui kemiskinannya, kita dapat menjadi kaya. Pesan ini sangat penting dalam konteks kita saat ini, di mana kekayaan materi dan kesuksesan sering kali menutupi prinsip-prinsip tidak mementingkan diri sendiri dan kemurahan hati. Kata-kata Paulus menantang kita untuk mengevaluasi kembali pemahaman kita tentang kekayaan dan kemurahan hati. Beliau mendorong kita untuk memberi dengan sukarela dan juga sesuai dengan kemampuan kita, yang akan mencerminkan kasih dan pengorbanan Kristus. Pemberian kita hendaknya tidak didorong oleh kewajiban, tetapi oleh keinginan yang tulus untuk mencerminkan kasih karunia dan anugerah Allah. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Renungkan dan evaluasi kesediaan Anda sendiri untuk memberi. Apakah Anda memberi karena kewajiban, atau karena keinginan tulus untuk membantu orang lain? Kemurahan hati yang sejati berasal dari hati yang rela, diilhami oleh rasa kasih, dan syukur atas nikmat Tuhan. Berilah sesuai kemampuan Anda, karena Paulus menjelaskan, bahwa kemurahan hati bukanlah tentang jumlah, tetapi tentang kerelaan dan ketulusan hati di balik pemberian itu. Berikanlah sesuai dengan kemampuanmu, baik besar maupun kecil. Tuhan lebih menghargai semangat si pemberi, daripada besarnya pemberian. Ikuti teladan Kristus, di mana Yesus, yang Maha Kaya sebagai pencipta segala sesuatu, menjadi miskin demi kita. Biarkan tindakan kasih yang mendalam ini, menginspirasi Anda untuk memberi tanpa pamrih. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat mengorbankan kenyamanan Anda sendiri, untuk memberkati orang lain, sama seperti Kristus berkorban untuk kita. Seperti jemaat Korintus, kita seringkali memulai dengan niat baik untuk ikut ambil bagian dalam hal yang baik, namun mungkin gagal dalam menyelesaikannya. Melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus juga mau mendorong kita untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Jika Anda telah berkomitmen di awal untuk ikut memberi atau melayani, penuhi janji Anda, tunjukkan integritas dan kesetiaan dengan janji iman tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan kasih-Mu yang luar biasa, yang rela menjadi miskin, agar kami menjadi kaya dalam anugerah-Nya. Bantulah kami untuk memberi dengan rela, dan sesuai kemampuan kami, yang terinspirasi oleh kasih pengorbanan-Mu. Perkuat tekad kami untuk menyelesaikan komitmen kami, dan mencerminkan kemurahan hati Tuhan dalam semua yang kami lakukan. Semoga hidup kami menjadi bukti rahmat dan kasih-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.